Selamat datang di Technical Meeting Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa Timur dan Bali 2021. Yang terhormat Ketua Himpunan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu, guru pendamping dan Olimpiade Bahasa Indonesia, serta panitia Olimpiade Bahasa Indonesia 2021 yang berbahagia. Gak bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kita dapat berkumpul pada Minggu 22 Agustus 2021 dalam rangka pelaksanaan Technical Meeting Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa Timur dan Bali dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, sambutan-sambutan, penyampaian materi dan tanya jawab, dan yang terakhir doa serta penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara Technical Meeting Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa Timur dan Bali 2021. Pada bacaan basmalah bersama-sama, semoga acara berjalan lancar dan seiring ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Olimpiade Bahasa Indonesia 2021 kepada Saudari Hayin Aliyah Mahfud. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Imagina Universitas Jember tahun 2021. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping, peserta dan juga adik-adik. Dan tak lupa pula Panitia Olimpiade Bahasa Indonesia 2021 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara technical meeting atau pertemuan teknis pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat suri tauladannya lah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan juga dapat hidup sejahtera dalam zaman yang Islamiyah ini. Saya selaku Ketua Panitia Olimpiade Bahasa Indonesia Universitas Jember tahun 2021 mengucapkan terima kasih kepada adik-adik peserta OBI 2021 dan juga Bapak Ibu guru pendamping karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan teknis ini. Tujuan diadakannya pertemuan teknis atau technical meeting ini adalah untuk menyampaikan hal-hal yang harus diketahui oleh peserta dan juga Bapak Ibu guru agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman informasi saat pelaksanaan babak pengisian nanti. Untuk itu, saya harapkan adik-adik dapat mengikuti dengan baik dan apabila nanti ada hal yang tidak dipahami saat pelaksanaan bisa ditanyakan secara langsung. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili Panitia OBI 2021 mengucapkan selamat berkompetisi pada tanggal 29 Agustus nanti dan sampai jumpa di babak final. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan yang saya banggakan teman-teman panitia yang sudah susah payah untuk menyukseskan dan mempersiapkan acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya lah kita dapat hadir dalam kegiatan technical meeting pada hari ini. Sahabat-sahabat OBI sekalian yang saya banggakan, hari ini di era ini kita dibenturkan dengan keadaan yang seperti ini. Jadi kita sebagai generasi muda, patutlah kita harus berpartisipasi dalam hal menjunjung tinggi dan melestarikan bahasa Indonesia. Dan hal ini, dalam kegiatan ini, HMP Imabina menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Bahasa Indonesia yang dalam artian Olimpiade Bahasa Indonesia 2021 ini ialah untuk sebagai langkah konkret kami untuk menjunjung tinggi dan menegakkan Olimpiade Bahasa Indonesia itu sendiri. Karena hari ini perlu juga diketahui bahasa Indonesia sudah mulai kalah, dalam artian terdegradasi oleh bahasa-bahasa asing. Nah, oleh karena itu, saya harapkan dengan diadakannya Olimpiade Bahasa Indonesia ini, sahabat-sahabat OBI sekalian dapat merasakan ya, dapat berpartisipasi dalam mengembangkan dan juga melestarikan bahasa Indonesia. Sahabat-sahabat OBI sekalian, dan saya harapkan nantinya dalam hal technical meeting ini sahabat-sahabat dapat bertanya banyak lah. Iya, seperti itu. Karena acara technical meeting ini ditujukan untuk apa? Untuk nantinya sahabat-sahabat di sini tidak bingung dalam melaksanakan. Jadi kalau ada yang ditanyakan dalam kegiatan ini seperti itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Saudari Dinda Agustin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Farhan. Perkenalkan, nama saya Dinda Agustin yang akan bertindak sebagai moderator pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan memulai sesi penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Hafid Putra Aditama. Kepada Saudara Hafid, saya persilakan.
Baik, mohon izin moderator, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitputra Ditama yang akan membawakan materi terkait apa-apa saja yang ada di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis babak penyisihan Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa Timur dan Bali tahun 2021. Yang pertama yakni ada syarat peserta. Peserta Olimpiade Bahasa Indonesia SMA, SMK, MA se-Jawa Timur dan Bali 2021 harus memenuhi syarat yang mana syaratnya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yakni peserta merupakan siswa-siswi aktif jenjang SMA, SMK, MA se-Jawa Timur dan Bali kelas 10, 11, dan 12 pada saat Olimpiade Bahasa Indonesia berlangsung. Jadi harus masih bersekolah ya, tidak boleh alumni seperti itu. Yang kedua, peserta telah melakukan registrasi dan pembayaran biaya pendaftaran, baik secara mandiri, kolektif, atau didaftarkan oleh sekolah. Untuk penjelasannya nanti ada di bawah. Gitu. Yang ketiga, yakni batas peserta maksimal sebanyak 2.000 peserta dari seluruh sekolah SMA, SMK, MA se-Jawa Timur dan Bali. Yang keempat, yakni ada biaya pendaftaran yang harus diselesaikan bagi setiap peserta, baik mandiri maupun kolektif. Untuk mandiri sebesar Rp60.000 dan untuk kolektif yaitu 44. Mekanisme yang kelima yakni ada mekanisme pendaftaran. Semua peserta wajib melakukan registrasi sebagai berikut. Untuk pendaftaran secara mandiri, yaitu yang pertama, registrasi melalui situs web sebagai berikut. Yang kedua, video panduan pendaftaran dapat diakses melalui tautan yang sudah tertera di Jogja Teknis. Yang ketiga, melakukan pembayaran ke nomor rekening yang sudah tertera. Yang keempat, mengunggah ulang poster OBI 2021 pada akun Instagram peserta dan menandai teman serta menambahkan hashtag OBI Daring 2021 pada takarir atau keterangan postingan. Yang kelima, peserta membuat nama pengguna dan kata sandi sendiri. Jadi mandiri ini membayar secara individu, tidak bareng-bareng seperti kolektif. Nah, untuk kolektif untuk dari Ayu Lestari disilakan untuk off mic terlebih dahulu. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pendaftaran kolektif ya. Untuk pendaftaran kolektif ini yang pertama berlaku minimal 5 peserta. Nah, tidak terbatas berapapun yang akan didaftarkan. Jadi maksudnya kolektif itu dijadikan satu untuk mendaftar. Yang kedua, sama seperti mandiri, registrasi juga melalui situs web yang sudah tertera. Yang ketiga, video panduan pendaftaran dapat diakses melalui tautan yang sudah tertera. Yang keempat, melakukan pembayaran ke nomor rekening yang sudah tertera. Yang kelima, seluruh peserta mengunggah ulang poster OBI 2021 pada akun Instagram dan menandai 5 teman, serta menambahkan hashtag OBI Daring 2021 pada takarir atau keterangan postingan. Yang keenam, seluruh peserta membuat nama pengguna dan kata sandi sendiri. Baik, selanjutnya ada waktu pendaftaran tanggal berapa, yakni tanggal 22 Juni sampai dengan 22 Agustus. Untuk waktu pendaftaran ini bisa saja bertambah karena ada peserta yang belum melakukan registrasi dan sebagainya. Nanti akan disampaikan di grup yang sudah
tersedia jika ada pengumuman. Yang informasi lebih lanjut bisa menghubungi narasumber yang sudah ada di layar. Ada 3 orang di situ. Langsung saya. Nggak ada. Selanjutnya yakni pelaksanaan. Yang pertama, waktu dan pelaksanaan Olimpiade. Jadi pelaksanaan ini ada 3 babak, yaitu babak penyisihan, semifinal, dan final untuk waktunya sendiri. Untuk waktunya sendiri, untuk babak penyisihan yaitu Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dengan teknis yaitu mengerjakan soal. Nah, untuk waktunya sendiri yaitu pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Metode pengerjaan dilaksanakan secara daring melalui web resmi OBI 2021, yaitu pada situs web yang tersedia. Yang kedua, ada babak semifinal, yakni membuat video orasi. Ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021, dengan metode pengerjaan dilaksanakan secara daring dengan mengunggah video orasi ke YouTube. Nanti akan lebih lanjut jika babak penyisihan sudah terlaksana. Yang ketiga, ini babak final, yaitu mendongeng. Nah, pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, dengan metode pengerjaan yang insya Allah dilaksanakan secara luring, yaitu offline, maksudnya di Gedung Mas Surahman di Universitas Jember. Tetapi jika ada perubahan ataupun pengubahan jadwal akan disampaikan pada grup, karena ini masih menunggu peraturan dari kampus. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada tahap pelaksanaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pelaksanaan Olimpiade dilaksanakan dalam 3 babak, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final, dengan menggunakan sistem gugur. Peserta yang gugur di salah satu babak tidak dapat melanjutkan ke babak berikutnya. Babak penyisihan yang A, mengerjakan 50 soal pilihan ganda dengan ketentuan untuk jawaban benar diberi skor 4, dan untuk jawaban salah skor -1. Untuk soal yang tidak diisi skor 0. Yang B, ketentuan soal. Kisi-kisi soal dapat dilihat melalui situs web yang sudah tersedia dengan menggunakan kurikulum 2013. Peserta yang lolos dari babak penyisihan akan diumumkan pada tanggal 2 September 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat melalui situs web yang sudah tersedia dan berhak mengikuti ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Babak semifinal yaitu membuat video orasi. Peserta yang lolos ke babak semifinal berjumlah 85 peserta. Dengan peserta wajib membuat video orasi yang akan dilaksanakan secara daring dengan cara mengunggah video ke YouTube. Dan peserta yang lolos dari babak semifinal akan diumumkan pada tanggal 11 September 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat melalui situs web yang sudah tersedia dan berhak mengikuti babak final. Untuk babak semifinal dan final akan dijelaskan secara singkat terlebih dahulu karena berbeda jumlah jurusnya. Selanjutnya yaitu babak final mendongeng. Nah, peserta yang lolos pada babak semifinal berjumlah 25 peserta. Jadi dipangkas lagi menjadi 25 peserta. Peserta juga wajib hadir di Gedung Mas Surahman pada hari Sabtu 18 September 2021 untuk melaksanakan final Olimpiade Bahasa Indonesia. Namun untuk babak final ini masih diusahakan karena yang saya katakan tadi ini juga menunggu peraturan dari kampus diizinkan atau tidaknya untuk melaksanakan acara secara offline.
Yang C, ada hadiah bagi para juara. Juara 1, mohon maaf, juara pertama, yakni mendapatkan medali, tas, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Untuk juara kedua, mendapatkan medali, tas, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar 2.500.000 rupiah. Juara ketiga, mendapatkan medali, tas, piagam penghargaan, uang pembinaan, dan uang sebesar 2 juta rupiah. Juara harapan pertama mendapatkan piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Juara harapan kedua mendapatkan piagam dan uang pembinaan sebesar 750.000 rupiah. Juara harapan ketiga mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar 500.000 rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan panitia yang lain. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk menggunakan fitur Raise Hand. Ya. Silakan untuk para peserta yang ingin bertanya. Ya, ini sudah ada satu penanya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu, saya persilahkan kepada peserta dengan nama pengguna iPhone untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan untuk menghidupkan mikrofon. Mohon maaf ya Kak, izin bertanya sebelumnya, kan di apa ya? Sebentar. Kan di kayak pengumumannya itu, lombanya itu tidak ada kayak orasi, terus yang finalnya ke sana. Setahu saya sih, saya diikutkan lomba untuk mengerjakan soal. Tapi kok ada kayak gitu, kok kayak gimana ya? Ya semua kan, apalagi sekarang kan lagi musim pandemi gini ya Pak. Jadi sih, saya agak kaget aja Pak. Kenapa kok bisa gini? Soalnya kan di sini tidak ada kayak lomba-lombanya gitu Kak, di tulisan cuma ada babak penyisihan, semifinal sama final. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Untuk peserta yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Masih saya buka kesempatan untuk 4 orang penanya. Baik. Ya, di sini ada Muhammad Wahiri. Silakan menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahiri dari SMA N1 Asem Bagus, izin bertanya Kak. Nah itu pas waktu pelaksanaan di babak penyisihan, nah itu kan soal secara daring. Nah itu apakah ada Zoom atau tidak Kak? Apakah on-cam atau tidak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Muhammad Wahiri. Saya ingatkan kepada yang tadi sudah bertanya, tadi Muhammad Wahiri dan peserta dengan nama pengguna iPhone, untuk menuliskan pertanyaannya kembali di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya Suci Novi menghidupkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya terkait dengan apa? Dengan seleksi tahap 1, itu kan 50 soal. Kira-kira durasi untuk pengerjaannya berapa lama? Kemudian, kalau
dikerjakan secara virtual, otomatis kan nanti ada kendala lah. Bagaimana menangani terkait dengan kendala? Mungkin tiba itu nanti seperti apa ya Kak ya? Gitu aja. Terima Baik. kasih. Terima kasih, Suci Novitasari. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke. Ya. Untuk pertanyaan keempat, saya persilakan kepada Muhammad Maulidina Irawan. Silakan hidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, Kak. Saya mau bertanya, kalau misalkan mungkin ada beberapa peserta yang mungkin lupa nama username-nya atau password-nya, itu solusinya gimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Untuk pertanyaan yang terakhir, kesempatannya saya berikan kepada Rohit Syawaldi. Ya, silakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau bertanya, jika seumpamanya saya itu masuk ke babak semifinal, itu kan orasi Kak. Itu orasinya temanya apa? Apa ditentukan apa bebas? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampilkan terlebih dahulu ya. Lalu pertanyaannya belum terwakilkan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan pertanyaan yang sudah diajukan pun terlebih dahulu untuk dijawab di akhir sesi 2. Baik, untuk selanjutnya, karena sesi 1 dirasa sudah cukup, selanjutnya kita akan beralih pada sesi kedua. Materi di sesi kedua kali ini akan disampaikan oleh Saudara Bambang Wijanarko. Kepada Saudara Bambang, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini adik-adik tata tertib mengenai hobi. Yang pertama, merupakan peserta diwajibkan menyiapkan peralatan teknis sebelum mengerjakan soal, laptop, dan jaringan internet. Ya. Jadi adik-adik nanti dipersiapkan laptopnya, hal-hal yang memang perlu diperlukan dalam pengerjaan hobi. Juga jaringan internetnya ya nanti disiapkan dulu sebelum jauh-jauh dari pelaksanaan penyisihan. Yang kedua, peserta mulai login pada situs web 10 menit sebelum pengerjaan soal dimulai. Nah, jadi adik-adik nanti sebelum penyisihan dimulai, 10 menit sebelum itu adik-adik login dulu ya di web hobi. Selanjutnya, waktu pelaksanaan dari jam 8 sampai jam 9. Yang keempat, peserta yang terlambat masuk pada situs web tidak mendapat toleransi perpanjangan waktu dan dalam pengerjaan soal. Nah, jadi nanti mungkin adik-adik ada yang telat dan masuki penyisihan gitu, dari panitia tidak ada ini toleransi waktu ya adik-adik ya. Jadi semisal adik-adik sudah masuk di web hobi itu telat 10 menit, 20 menit, jadi sisa waktu yang sudah tersedia itu dibuat mengerjakan soal-soal yang ada. Jadi seperti itu. Yang kelima, peserta dilarang berbuat curang, menyontek atau bekerja sama dengan peserta lain. Nah, jadi lomba hobi ini yaitu mengerjakan dengan sendiri-sendiri adik-adik. Tidak ada yang namanya kerjasama untuk berbuat curang seperti itu. Yang keenam, peserta tidak boleh diwakilkan pada saat lomba berlangsung. Nah, tentunya nama juga perlombaan harus dilakukan oleh dirinya sendiri, gitu kan ya. Tidak boleh orang tua, teman, atau apalagi pacar. Ya. Yang ketujuh, keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Nah, jadi keputusan panitia nanti sudah adik-adik menyelesaikan soal-soal yang sudah ada, itu keputusan tersebut sudah dipikirkan matang-matang oleh kakak-kakaknya, jadi keputusan tersebut tidak bisa diganggu-gugat ya adik-adik ya. Yang kedelapan, peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku.
buku. Nah, jadi adik-adik dari peraturan yang ada di buku tulis yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakaknya maupun yang sudah ada di PDF itu, tolong ya dipatuhi dengan baik, apa-apa yang memang jadi peraturan, tolong dilaksanakan seperti itu. Selanjutnya ke peraturan tambahan. Nah, peraturan tambahan di tahun 2021. Nah, jadi kan ya adik-adik, OBI tahun ini itu kan dilakukan secara daring menggunakan komputer atau perangkat internet. Nah, jadi adik-adik kan tidak seperti OBI tahun-tahun kemarin-kemarinnya yang mana kemarin-kemarinnya kan menggunakan kertas manual gitu ya. Jadi ini ada peraturan-peraturan dari kakak-kakak panitianya. Yang pertama, pada saat babak penyisihan, soal tidak bisa diklik kembali pada soal sebelumnya. Maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi seperti misalkan adik-adik kerjakan nomor 1, setelah adik-adik pilih nomor 1, terus ditekan next, gitu ya, selanjutnya, jadi adik-adik nanti nggak bisa balik lagi ke soal yang pertama. Nah, maka dari itu, sebelum adik-adik menjawab soalnya, gitu, dipikirkan matang-matang. Memang jawaban ini, menurut adik-adik itu udah yang paling benar, seperti itu ya. Yang kedua, tiap peserta wajib menggunakan 2 perangkat, yaitu mengerjakan soal dan Zoom. Nah, jadi perangkat 2 ini adik-adik, yang pertama buat perangkat Zoom. Nah, jadi kakak-kakaknya di sini panitia bisa memantau adik-adiknya ketika melaksanakan babak penyisihan, gitu kan ya. Yang perangkat satunya ya untuk mengerjakan soal-soal hobi. Nah, jadi misalkan nanti, Kak, apa boleh Kak ngerjakan sambil bareng teman-teman gitu, lebih dari 1? Boleh, tapi nanti perangkatnya. Nah, jadi nanti perangkatnya itu pakai 1 Zoom, nanti ada kumpul di sana, tapi tetap jaga jarak ya. Nah, yang ketiga, saat Zoom boleh menggunakan 1 perangkat untuk peserta yang berpendapat kolektif. Nah, jadi untuk adik-adik itu yang emang sendiri-sendirian juga nggak apa-apa di rumah gitu. Jadi, 1 Zoom-nya buat nge-Zoom itu buat memantau kakak-kakaknya panitia, yang kedua untuk pengerjaannya. Yang keempat, Zoom akan diawasi oleh panitia OBI yang bertujuan untuk menghindari kecurangan. Nah, kalau udah tadi sudah kakak jelasin bahwa Zoom itu diadakan untuk memantau adik-adiknya gitu ya. Jadi untuk meminimalisir kecurangan yang ada. Yang kelima, saat pelaksanaan babak penyisihan, peserta wajib menggunakan seragam sekolah, dilarang menggunakan baju bebas karena dianggap kurang sopan, apalagi kaos ya, tidak boleh. Jadi adik-adik nanti menggunakan seragam sekolahnya masing-masing ya pada saat pengerjaan babak penyisihan ini. Yang keenam, jika berada di tempat berkerumunan, wajib mengikuti arahan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, karena memang OBI tahun ini di masa pandemi ya adik-adik ya, maka dari itu adik-adik meskipun nanti mengerjakannya berjauhan dengan kakak-kakaknya, juga itu harus mematuhi protokol kesehatan yang ada gitu ya. Yang ketujuh, format nama juga asal sekolah. Nanti di Zoom-nya adik-adik dikasih nama ya, nama adik-adik juga asal sekolah, dari mana adik-adik itu, format nama yang ada di Zoom. Yang kedelapan, yang kedelapan ini sama, menggunakan seragam sekolah ya adik-adik ya. Nah, poin nomor 9 juga sama yang sudah kakak jelasin tadi, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika dalam 1 Zoom terdapat lebih dari 1 orang. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, nanti meskipun OBI ini dilakukan secara daring, adik-adik di rumah jauh dari kakak-kakaknya panitia, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap berjaga jarak, tetap semangat meskipun OBI tahun ini tidak dilakukan secara seperti biasanya mengerjakan di soal-soal yang manual gitu ya. Tetap semangat. Mungkin hanya itu dari kakak. Lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Bambang atas materinya.
kita lanjutkan ke sesi pertanyaan, sesi kedua ya. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Sama seperti tadi, saya membuka kesempatan untuk 5 penanya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, ini Suci Novitasari, apakah mau bertanya lagi? Tidak, mohon maaf. Ya, silakan yang tadi sudah bertanya untuk menonaktifkan fitur raise hand-nya ya. Ya. Baik. Kesempatan pertama saya berikan kepada Dewi Masruro. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Nah, saya kan cuma di keluarga cuma ada 1 HP. Nah, kan katanya harus ada 2 perangkat. Nah, saya bingung buat Zoom-nya sama buat ujiannya ini gimana, buat olimpiadanya ini gimana. Solusinya mohon bisa dibantu gitu. Baik, terima kasih. Sudah itu saja pertanyaannya ya. Mohon maaf, untuk Dewi Masruro ini asal sekolahnya dari mana ya? Dari SMK Negeri 2 Mojokerto. Mohon maaf, Dewi Masruro. Dari SMK Negeri 2 Mojokerto. Mohon maaf, dari mana? Kurang jelas suaranya. Mohon maaf, dari mana? Kurang jelas suaranya. Dari SMK Negeri 2 Mojokerto. Baik, terima kasih Dewi Masruro. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu ya. Kesempatan kedua saya berikan kepada ini Adiba Zahra Fauzana. Ya, salah satu saja ya yang bertanya. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kak. Ini kalau peserta kolektifnya itu pakai nama lengkap apa pakai nama panggilan? Lengkap. Baik, kalau boleh tahu dari SMA mana? Dari SMA IT Alus Tuban. Baik, nanti ketika menuliskan pertanyaan di kolom komentar, tolong sertakan nama dan asal sekolah ya. Ya, Kak. Terima kasih. Baik. Dan kesempatan yang ketiga saya berikan kepada Titin Puji Lestari. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, silakan kepada Titin Puji Lestari. Apakah jadi bertanya atau tidak? Jika tidak, saya lanjutkan kepada peserta selanjutnya. Baik, karena saya rasa terlalu lama, saya pindah saja ya ke peserta selanjutnya. Saya berikan kesempatan kepada Adi Permadi Esan. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Izin mau bertanya. Untuk mengakses kisi-kisinya itu di mana ya? Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Adi Permadi Esan. Saya rasa pertanyaan untuk sesi kedua ini sudah cukup ya. Untuk tadi yang bertanya ataupun masih ada peserta yang merasa bahwa pertanyaannya belum terwakilkan, silakan untuk mengetik di kolom komentar dengan menyertakan nama dan asal sekolah. Silakan.
Saya ingatkan lagi kepada peserta, format bertanyanya itu nama, lalu asal sekolah, dan langsung pertanyaannya. Seperti itu. Agar panitia lebih mudah dalam mencatat pertanyaan. Untuk peserta Bimadi mungkin langsung ditulis saja pertanyaannya di kolom komentar ya. Tiga. Nah, sekarang. Kalau nih SS kan gitu. Nggak bagus nanti editnya nggak bisa. Baik, apakah sudah cukup pertanyaan untuk sesi kedua? Jika memang dirasa cukup, akan kami lanjutkan ke sesi jawabnya. Sesi menjawab pertanyaan. Baik, sembari menunggu peserta yang lain bertanya di sesi kedua, kami dari panitia akan menjawab satu persatu pertanyaan dari sesi pertama tadi. Seperti itu ya. Pertanyaan pertama dari peserta dengan nama pengguna iPhone. Selanjutnya kami harap untuk menggunakan nama sendiri ya, untuk nama pengguna Zoom-nya. Tadi pertanyaannya, mengapa serangkaian pelaksanaan lomba tidak sesuai dengan informasi? Kurang lebih seperti itu ya. Pengguna iPhone, apakah masih berada di Zoom? Oh iya Kak, oh iya ya, intinya gitu. Ya, seperti itu pertanyaannya tadi ya. Iya ya. Baik, kepada panitia, silakan yang bertugas untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Tadi pertanyaan sudah disampaikan oleh moderator. Nah, kok ada orasi dan mendongeng? Ya, saya jelaskan kembali ya. Untuk orasi dan mendongeng itu terdapat di babak selanjutnya. Jadi di babak penyisian, adik-adik harus mengerjakan soal sejumlah 50 soal, 50 butir soal. Nah, untuk di babak selanjutnya, di babak semifinal, nanti akan mengirimkan video orasi. Kalau lolos dari babak semifinal, akan lanjut di babak final, nanti adik-adik akan melaksanakan ini, finalnya mendongeng, gitu. Apakah bisa dipahami? Bagaimana? Pengguna iPhone apa sudah jelas? Mohon maaf Kak, bukan tanya tentang gimana lombanya, tapi lebih ke informasinya.
di informasinya. Baik, akan ditanggapi oleh Saudari Hayin ya. Silakan Saudari Hayin. Baik, sebelumnya mungkin adik perlu membuka lagi Juklak Junis dan tadi juga sudah dijelaskan oleh kakaknya ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya di tiap babak itu sudah terdapat kegiatan yang berbeda-beda. Untuk babak penyisian mengerjakan soal, lanjut ke babak semifinal itu mengirimkan video orasi, lanjut ke babak final yaitu melaksanakan mendongeng begitu. Bagaimana? Oh iya Kak, iya. Bisa dipahami? Oh ya bisa. Aslinya sih masih banyak pertanyaan tapi cuma itu aja kok yang bisa ditanyakan. Nah, untuk nanti di setiap babak akan dilaksanakan TM dan juga akan dikirimkan jumlah jupis juga, Dik. Oh ya, siap. Yuk, terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Baik, sudah jelas ya untuk pengguna iPhone? Oh iya Kak, terima kasih Kakak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaan dari Ahmad Hoiri. Apakah Ahmad Hoiri masih berada di Zoom? Masih, Kak. Baik. Pertanyaannya tadi selama babak penyisian apakah akan dilaksanakan Zoom dan harus on cam? Seperti itu ya? Intinya. Iya. Baik. Saya persilakan kepada panitia yang menjawab. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya, Dik, ya, di pemateri yang kedua. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya harus on cam dan juga akan diawasi melalui Zoom. Apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Sudah, Kak. Baik. Baik, sudah jelas ya Ahmad Hoiri? Mau tanya lagi nggak apa-apa, Kak? Ya, silakan. Nah, itu di babak penyisihan, nah itu kalau ada nilai yang sama, terus apakah ada bobot nilai yang berbeda dari masing-masing soalnya, Kak? Ya, pertanyaan Ahmad Hoiri ini sama seperti pertanyaan dari Sevi. Untuk babak penyisihan, jika ada persamaan nilai untuk menuju babak semifinal, bagaimana? Seperti itu ya. Sevi, tolong untuk didengarkan juga, karena pertanyaannya hampir sama. Baik, izin menjawab. Jadi kami dari panitia sudah menyiapkan beberapa variabel dan menyiapkan berbagai kemungkinan ketika nanti ada nilai dari peserta yang sama. Begitu, Dek. Apakah masih diragukan aturan yang dibuat oleh panitia ini? Bagaimana Ahmad Hoiri? Kenapa, Kak? Bisa diulang? Baik. Baik, kami dari panitia telah menyiapkan beberapa variabel apabila nilai adik-adik nanti terdapat kesamaan. Dan variabel tersebut sudah ada di tangan panitia saat ini. Begitu. Soal nanti akan ada bobot soal yang berbeda-beda. 3 HOTS, begitu. Apakah dapat dipahami ya? Iya, Kak. Sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Ahmad Hoiri. Selanjutnya pertanyaan dari Suci Novitasari. Apakah masih ada di Zoom? Iya. Baik, pertanyaannya berapa durasi waktu pada babak penyisian? Silakan dijawab, panitia. Baik, tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya durasi untuk mengerjakan soal ada 70 menit, 10 menit pertama untuk persiapan peserta gitu. Jadi nanti kami sudah menyediakan 50 butir soal dan 60 menit atau 1 jam untuk peserta mengerjakan soal. Apakah dapat dipahami? Dapat, Kak. Bagaimana
Dapat, Saudari Kak. Suci? Dapat, Kak. Kalau untuk orasi Dapat itu dipahami ya? dapat. Kalau orasi itu berapa lama ya, Kak ya? Kalau Saudari orasi. Suci? Iya. Kalau orasi berapa lama, Kak? Halo? Ya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau orasi berapa lama, Kak? Kenapa? Kalau orasi berapa lama, Kak? Durasinya. Misalnya ketika kita mengerjakan soalnya tiba-tiba Zoom kita terlogout dengan sendirinya, itu nanti seperti apa? Akan dijawab oleh panitia ya. Silakan. Panitia. Baik, di sini akan terdapat dua kendala ya. Mohon maaf, ini apakah Ibu Guru nggih? Iya. Oh, ini Ibu, baik. Begini Ibu, jadi nanti ketika ada kendala dari peserta, kami dari panitia tidak bisa untuk mengantisipasi secara lebih lanjut, karena itu nanti terkendalanya dari pihak peserta sendiri. Namun, apabila nanti ada kendala yang dari pihak panitia, kami akan 100% bertanggung jawab atas itu. Begitupun masalah jaringan ataupun nanti ada masalah mengenai server. Apakah dapat dipahami nggak, Ibu? Oke, dapat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Suci Novitasari. Mohon maaf sebelumnya. Baik, pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Maulida Irawan. Pertanyaannya tadi, jika lupa username bagaimana solusinya? Seperti itu ya, Maulida Irawan? Iya, Kak. Baik, silakan panitia. Baik, ini apabila peserta lupa username dan password, silahkan untuk menghubungi narahubung. Nanti dari narahubung akan dikirimkan kembali password dan username adik-adik. Nah, ini juga berlaku semua peserta ya, bukan hanya untuk penanya. Jadi mohon untuk sering login atau masuk ke akun obiuna.web.id agar nanti di situ username dan password adik-adik dapat tersimpan dan adik-adik tidak lupa begitu mengenai username dan passwordnya. Apakah dapat dipahami? Baik, Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Maulida Irawan ya. Selanjutnya pertanyaan kelima dari Saudara Rohit Sawaldi. Apa tema orasi pada babak semifinal? Seperti itu ya, silakan dijawab panitia. Baik, untuk tema orasi itu nanti akan dijelaskan di TM semifinal dan juga akan ada jumlah-jumlah semifinal. Dapat dipahami? Baik. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Rohit. Selanjutnya pertanyaan dari Zahwa Amalia. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa peserta tidak melakukan kecurangan? Misal dengan search Google, apakah bisa memastikan daring tanpa Zoom atau pengawasan bisa menjamin keaslian nilai peserta? Seperti itu ya. Zahwa Amalia. Baik, kalau begitu saya akan persilakan menjawab pertanyaan dari Zahwa Amalia. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adik Zahwa ya terkait bagaimana panitia dalam mengatasi segala tindak macam kecurangan saat
pengerjaan soal nanti di babak penyisian ya. Nah, di sini perlu diketahui untuk adik Zahwa maupun semua peserta, panitia sudah mencoba untuk mengantisipasi dengan berbagai macam cara dan pastinya sudah dipikirkan juga mekanismenya bagaimana nanti. Dengan salah satunya yaitu dengan mengadakan Zoom itu tadi saat pengerjaan. Di sana kita bisa mengontrol adik-adik saat mengerjakan soal pada babak penyisian. Selain beberapa rencana dalam pengerjaan atau mekanisme pengerjaan soal itu sendiri. Dimulai dari waktu pengerjaannya soal, 50 soal yang hanya terdiri dari 1 jam. Kemudian soal nantinya tidak bisa dikembalikan. Jadi teman-teman mengerjakan runtut ya dari nomor 1 sampai nomor 50. Tidak bisa dikembalikan pada soal nomor sebelumnya seperti itu. Kemudian soal juga tidak bisa di copy paste. Jadi teman-teman tidak bisa membuka web browser nantinya. Dan saya rasa dari beberapa hal yang sudah disiapkan panitia tadi bisa menjamin bahwa teman-teman tidak bisa melakukan kecurangan seperti itu ataupun sudah diminimalisasi oleh panitia. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan? Tidak, Kak. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Zawa Amalia. Selanjutnya kita akan menunggu untuk sesi jawab pertanyaan sesi kedua. Ya, pertanyaan untuk sesi 2 kami tutup ya. Sudah kami tutup dan akan segera dijawab oleh panitia sesaat lagi. Terima kasih.
Baik, akan saya mulai sesi menjawab pertanyaan dari sesi kedua tadi. Untuk pertanyaan yang pertama dari Dewi Masruro, SMKN 2 Mojokerto. Bagaimana jika hanya memiliki satu perangkat saja untuk mengikuti lomba ini, begitu ya? Iya Kak, benar Kak. Baik, silakan panitia untuk menjawab pertanyaan dari Dewi Masruro. Terima kasih moderator. Ini sebelumnya saya mungkin bertanya kepada Adik Dewi nih ya. Ini pengerjaannya Adik mandiri atau kolektif? Saya mandiri Kak. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa opsi nanti yang bisa diambil oleh Dewi ya. Salah satunya yaitu mengerjakan secara bersama-sama jika ada dari teman-teman SMK 2 Mojokerto yang juga mendaftar atau terdaftar sebagai peserta OBI. Jadi mengerjakannya di sekolah ya nanti bisa memakai opsi itu. Kemudian jika memang tidak bisa untuk ke sekolah, bisa adik usahakan untuk meminjam perangkat dengan perangkat utama yaitu laptop sebagai pengerjaan dan perangkat pendukung nanti Zoom itu melalui HP untuk memudahkan panitia juga ya dalam mengontrol adik-adik seperti itu. Jadi diusahakan dulu untuk adik-adik mencari tambahan perangkat nantinya agar bisa sedikit mudah lah mengerjakan bapak penyisian itu. Terima kasih. Baik, bagaimana Saudari Dewi Masruro? Apakah ada yang masih belum jelas? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Adibah, SMAIT Al-Uswah Tuban. Jika peserta kolektif pakai nama lengkap atau panggilan? Seperti itu ya? Ya, Kak. Ya, silakan panitia untuk menjawab pertanyaan dari Adibah. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaannya seperti itu tadi, jika kolektif apakah memakai nama lengkap atau nama panggilan? Nah, di sini untuk memudahkan panitia dalam kontrol teman-teman ya, usahakan menggunakan nama sekolah saja nanti untuk peserta yang kolektif. Jadi di Zoom itu menggunakan nama sekolah. Ya. Bisa dipahami ya, Riba? Coba berjalan. Bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Adiba. Ya, pertanyaan yang ketiga dari Adi Permadi. Bagaimana cara mengakses kisi-kisi? Ya, silakan panitia. Untuk pertanyaan dari Adi Permadi ini, untuk kisi-kisi sendiri sebenarnya sudah mulai awal bisa diakses melalui akun resmi. Mohon maaf, web resmi kami di opiunet.id ya, seperti itu. Di situs resmi kami, di sana sudah tersedia pilihan untuk mengakses kisi-kisi maupun soal tahun lalu. Bisa diakses di sana saja, okay? Seperti itu ya. Apakah masih belum jelas? Ya, Adi jelas. Permadi? Jelas, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Rati Safitri, SMA Dwi Jendra, Denpasar. Selama babak penyisian, apakah peserta harus menggunakan dua perangkat? Jika Zoom digunakan secara bersama, bagaimana penulisan nama pada Zoom? Tadi penulisan nama sudah dijelaskan ya. Jadi untuk pertanyaan pertama saja yang dijawab oleh panitia. Silakan panitia. Ya, untuk pertanyaan tersebut, apakah harus menggunakan dua perangkat? Jawabannya iya, karena itu sebagai antisipasi dari panitia ya untuk menjaga kredibilitas kita sehingga hobi ini bukan event main-main seperti itu. Jadi kita memang menjaga kredibilitas panitia untuk mengontrol jalannya babak penyisian ini, meminimalisasi kecurangan juga dari teman-teman seperti itu. Jadi sifatnya wajib ya, perlu digarisbawahi. Selamat pagi, baik Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dari Gracie, SMKF Sekesal, Surabaya. Baik, jika peserta tidak menang, apakah yang akan didapatkan? Contohnya piagam atau apa? Dan apakah pelaksanaan final bisa dilakukan melalui Zoom?
mengingat saat ini sedang PPKM. Seperti itu ya pertanyaannya, Gracie. Siap, iya, Kak. Baik, silakan rekan-rekan panitia untuk menjawab pertanyaan dari Gracie. Ya, terima kasih Adik Gracie atas pertanyaannya. Jika peserta tidak menang ya di sini, seperti sudah dijelaskan tadi bahwa yang tidak menang, mohon maaf, kita hanya menyediakan sertif untuk peserta OBI ya sebagai ikut. Karena jika Adik Gracie kebetulan bisa lanjut, setiap Bapak juga ada sertifnya untuk teman-teman. Seperti itu. Dan apakah pelaksanaan final Zoom? Oke. Jadi untuk informasi terbaru masih kami usahakan ya ini karena sudah dijelaskan tadi bahwasannya konsep utama dari pelaksanaan babak final sementara itu offline diadakan di Universitas Jember. Kemudian nanti apabila tidak memungkinkan, panitia sudah menyiapkan plan kedua, yaitu dengan mengadakan secara daring. Nanti sistematikanya akan terus disampaikan, diperbarui pada teman-teman bagaimana nanti tergantung kebijakan kampus seperti itu ya. Jadi untuk informasinya menyusul seperti itu. Seperti itu ya, Gracie. Sudah jelas ya, saya kira. Baik, jika dirasa sudah jelas, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 dari Ananta Vira dari Mansidoarjo. Jika Zoom bersama dengan peserta lain, format yang dipakai apakah menyertakan nama sekolah saja atau menggunakan nama siswa? Tadi sudah dijawab ya, Dek? Ya, Kak, siap, sudah jelas, sudah terjawab dari panitia, dari pertanyaan peserta lainnya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bella Agustin, SMKN NU Donomulyo. Seragam apa yang dikenakan pada babak penyisihan? Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, seragam yang digunakan adalah seragam sekolah ya, Dek. Bebas mau alma mater atau putih abu-abu, pramuka juga tidak apa-apa. Seperti itu ya, Adik Bella Agustin. Iya, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke-8 dari Rizky Hadinaka, SMA N1 Pamekasan. Apakah jumlah peserta mempengaruhi kuota yang lolos ke babak semifinal? Silakan dijawab rekan-rekan panitia. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini jawabannya yaitu sudah ditetapkan di jumlah juknis ya bahwa peserta yang lolos setelah babak penyisihan ke babak semifinal ialah 85 peserta. Kemudian di babak final dari 85 peserta yang lolos hanya 25 peserta. Jadi itu sudah menjadi ketetapan panitia maupun jumlah peserta berapa, tapi tetap yang diambil hanya 85 orang dan 25 orang untuk babak final. Seperti itu. Bagaimana Saudara Rizky? Ya, paham, Sudah Kak. jelas? Terima kasih. Sudah jelas ya? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, sebelum itu, ya hasil rekaman Zoom ini nanti akan juga di menit ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya juga. Astagfirullah. Baik. Untuk pertanyaan ke-9 dari Salsa Fadila, SMK Farmasi Sekesal Surabaya. Apakah seluruh peserta mendapatkan piagam? Ya, tadi sudah dijawab ya, Dek. Jadi setiap babak kami menyediakan piagam ataupun sertifikat untuk peserta. Seperti itu ya, Adik Salsa Fadila. Ya, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dari Dinia Nur Afni. Ya. Pertanyaannya, bagaimana teknis penilaian pada babak semifinal dan final? Dan rekan-rekan panitia silakan dijawab pertanyaan dari Dinia. Terima kasih untuk moderator terkait teknis penilaian ya yang ditanyakan Kak, ya. mic-nya. Semifinal dan babak
saya bahwa di panitia akan diupdate ya, akan diperbarui. Nanti setiap babak akan ada jumlah juknisnya masing-masing. Karena ini masih menuju babak penyisian, oleh karena itu yang kami bagikan masih jumlah juknis untuk babak penyisian. Setelah itu kita akan kirim lagi untuk babak selanjutnya, yaitu babak semifinal dan babak final, terdiri dari jumlah juknisnya masing-masing. Nanti bisa dibaca di sana. Oke? Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Dinia? Atau sudah cukup? Sudah, Kak. Saya rasa cukup ya, Dinia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Titin Puji, SMK 1 Pancasila Hulu. Bagaimana teknis pada babak penyisian? Jadi begini, tadi teknis dari babak penyisian sudah dijelaskan tadi. Mungkin nanti bisa ditonton ulang di YouTube Imabina ya. Seperti itu. Jelas ya, Saudari Titin Puji? Baik, saya rasa cukup ya. Assalamualaikum Kak, mohon maaf. Ini kami dari, saya Fauzana. Dari pertanyaan selanjutnya dari Anggun Syarifatur, SMKN 5 Jember. Jika mengalami kendala, apakah ada toleransi? Silakan rekan-rekan panitia. Baik, terima kasih moderator. Terkait kendala ya, kendala ini kami dari panitia juga menyiapkan beberapa antisipasi. Kemudian untuk jenis kendalanya sendiri nanti kita pecah menjadi dua ya. Ada kendala dari peserta itu sendiri, kemudian ada kendala dari panitia. Jika kendala dari peserta seperti lupa username ataupun akun dan lain-lain seperti kesulitan Zoom, kami usahakan untuk di-handle peserta sendiri ya untuk itu ya. Sedangkan dari kendala dari panitia, misal saat pengerjaan, saat babak penyisian berlangsung, sistem dari panitia sendiri itu down, itu nanti kebijakannya lain lagi, akan disampaikan lebih lanjut. Jika ada kendala, segera hubungi narahubung ya yang tersedia. Insya Allah akan lebih responsif saat babak penyisihan. Seperti itu. Untuk kendala yang ada, segera dilaporkan kepada panitia agar segera dicarikan solusinya. Itu. Ya, baik. Sudah jelas? Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Saudari Anggun? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas ya? Baik, terima kasih. Dari peserta, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika memang sudah dirasa cukup, maka akan saya tutup sesi materi sekaligus tanya jawab pada pagi hari ini. Baik. Yang lain mungkin atau masih ada yang mengganjal? Cukup, Kak. Baik, jika memang sudah dirasa jelas seperti itu ya. Sesi penyampaian materi dan tanya jawab seputar OBI 2021 sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Farhan selaku pembawa acara. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Saudara Farhan. Silakan Saudara Farhan.
disampaikan terima kasih. Kini sampailah kita pada acara yang terakhir, yakni doa dan penutup. Kepada Saudara Muhammad Ahsan, disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa madhi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afdal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhum Rabbana atina fid dunya Amin. 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 Ya Amin. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Sayang. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui. Saya Muhammad Farhan Ismantaka Adi Pratama selaku pembawa acara berterima kasih atas partisipasi Anda. Mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama berlangsungnya acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain sekarang? Oke, nah. Iya, apa toh? Salah, ada apa ini? Cuy, send like ya. Udah belum sih?